هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. Salat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para sahabiah dan juga seluruh umat yang istiqomah menjalankan syariat serta sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini duduk dalam majlis mulia ini, kita semuanya dengan membaca salawat Nabi, ayo sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita semua tergolong menjadi umatnya akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, dulu pernah saya sampaikan ya, bahwasanya segala sesuatu akan dianggap penting tergantung kondisi dan keadaan. Sesuatu sangat penting sekali tergantung kondisi dan keadaan. Makanan itu penting banget. Buat siapa? Buat siapa? Buat orang yang dalam keadaan lapar. Minuman itu penting banget walaupun cuma 1 gelas air. Harganya berapa sih Pak? 1.000 ya. Kalau kita beli 1 dus nggak sampai 1.000. Ini murah banget. Ini air, nih segini nih. Penting banget. Buat siapa? Buat orang yang dalam keadaan kehausan berhari-hari nggak minum. Obat juga penting banget. Buat siapa? Buat orang yang sedang sakit. Istirahat juga penting banget. Buat siapa? Buat orang yang sedang capek. Betul apa tidak? Jadi sesuatu dianggap penting tergantung kondisi dan keadaan. Tetapi hadirin, sesuatu yang penting tadi akan berubah, tidak menjadi tidak penting manakala keadaannya juga berubah. Saya balik lagi ceritanya. Makanan jadi nggak penting buat siapa? Buat orang yang udah kenyang. So, Bapak udah makan 1 piring, nambah jadi 2 piring. Ditawarin lagi, Pak, kita ngebakso yuk. Aduh Pak, makasih Pak, udah makan tuh. Jadi nggak penting. Betul apa tidak? Padahal tadi katanya penting. Tapi setelah perut kenyang, kondisi berubah, sudah nggak penting lagi. Minum juga jadi nggak penting buat siapa? Udah minum Pak, tadi 1 derem saya. Udah jadi nggak penting lagi, kan udah minum. Obat nggak penting buat siapa? Buat yang sehat. Coba Bapak lagi sehat jag-jag begini, saya tawarin obat batuk, obat mencret, mau diminum nggak? Ayo. Obat mencret, you know mencret? Pak, nih saya kasih mencret Pak, Entrostop, mau diminum? Nggak Pak, saya kan sehat tuh. Istirahat juga nggak penting buat siapa? Buat orang yang sudah cukup istirahatnya, nggak capek. Bapak lagi asik-asik kerja, baru masuk kantor, baru hidupin komputer tuh, baru di-onin. Pak, istirahat Pak, istirahat, baru bangun saya. Nah ini dia hadirin. Jadi segala sesuatu dia akan penting tergantung kondisi dan keadaan. Nah ada sesuatu nih, ada sesuatu yang sangat-sangat penting dan ini kepentingannya berlaku dalam setiap keadaan. Bukan hanya satu keadaan, setiap keadaan dia penting. Apa itu hadirin? Yaitu iman. Iman ini adalah perkara penting buat kita hari ini, besok dan yang akan datang. Ini iman, makanya kajian kita tentang iman ya hadirin. Ya, kenapa saya katakan penting? Karena iman ini saya bilang tadi adalah mata uang yang akan berlaku mulai hari ini sampai nanti hari kiamat, dia tetap berlaku, Pak. Oke lah, ada yang mengatakan Pak Ustadz uang itu penting. Saya bilang tidak salah. Ustadz kerja itu penting, iya silahkan aja, nggak salah. Punya rumah, punya rumah, punya mobil, nggak salah, silahkan, penting iya. Rumah buat berdiam, rumah buat untuk berteduh, mobil untuk jalan-jalan, untuk keperluan kerja, silahkan. Saya bilang nggak boleh, silahkan, penting juga. Betul apa tidak Pak? Jadi hari ini yang kita anggap penting silahkan aja, memang kita butuhkan hari ini. Tapi maaf, kalau kita sudah mati, kepake enggak? Kepake enggak? Udah enggak lagi. Bapak hari ini berbangga-bangga jadi punya jabatan, manajer, GM, direktur. Mohon maaf Pak, kalau sudah mati mah sudah hilang, yang ada almarhum.
Jabatan kita kalau sudah masuk kubur, kata malaikat Jibril, kata malaikat Munkar wa Nakir, nggak pernah ditanya. Ya, apa jabatan kamu nggak dipakai? Malaikat nanya, man rabbuka, lu jangan songong, lu gua manajer, berani begitu nggak kira-kira? Nggak berlaku manajernya. Rumah bagus ditinggal, istri cantik ditinggal, mobil mewah ditinggal. Jadi harta-harta, benda-benda yang kita nggak penting di dunia, kalau sudah masuk kubur tidak berlaku lagi, udah nggak penting lagi. Apalagi nanti kalau masuk kampung akhir. Nah, ada sesuatu yang sangat penting dan ini akan berlaku mulai kita saat ini ketika hidup sampai nanti kampung akhirat, yaitu iman. Apa tuh iman? Iman adalah nikmat yang wajib kita syukuri, pemberian yang tidak nampak, tetapi sering banyak orang yang tidak mensyukuri. Kenapa nggak kelihatan? Karena kebanyakan orang ini mensyukuri kepada yang nampak-nampak doang ya Pak ya. Saya dikasih teh, alhamdulillah. Nah, karena kelihatan. Bapak-bapak lagi kosong nih, nggak ada pemasukan, tiba-tiba ada order, bilang apa? Alhamdulillah. Karyawan kerja bertahun-tahun nggak diangkat-angkat, nggak dapat SK pengangkatan. Tahu-tahu Pak, Bapak dipanggil sama HRD, dikasih surat SK pengangkatan. Bilang apa? Alhamdulillah. Bertahun-tahun ngejomblo, belum dapat jodoh, belum laku-laku. Laku tuh, dapat jodoh. Bilang apa? Alhamdulillah. Yang sudah menikah belum punya anak, tahu-tahu istrinya hamil. Bilang apa? Jadi kebanyakan orang bilang alhamdulillah karena sesuatu yang nampak. Tapi ada nikmat yang tidak nampak yang jarang kita syukuri, yaitu nikmat apa? Nikmat iman. Padahal nikmat iman ini hadirin adalah nikmat yang akan menjadikan seluruh nikmat-nikmat yang nampak tadi ada nilai di hadapan Allah. Harta dengan iman, maka harta kita bermanfaat dunia akhirat. Jabatan kalau kita punya iman, maka jabatannya bermanfaat dunia akhirat. Rumah, kalau yang punya rumah punya iman, maka rumahnya pun bermanfaat dunia akhirat. Mobil, kalau yang punya orang beriman, mobilnya manfaat dunia. Jadi manfaatnya dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena pemiliknya orang beriman. Tetapi hati-hati, kalau orang yang punya harta dan sebagainya, jabatan tinggi dan sebagainya, fasilitas dunia dan sebagainya tanpa landasan iman, bukan manfaat tapi jadi madorot dunia akhirat. Nauzubillah min. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira iman penting apa tidak? Penting, jangan disepelein ya. Jadi kalau kita bangun, alhamdulillah saat ini kita masih beriman. Ya, makanya para sahabat Nabi dulu di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi itu kalau Nabi bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum? Nih Nabi ketemu para sahabat nih. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kalian pagi ini kan? Muncul Sunda nama kieu kumaha damang gitu ya. Nanya, bagaimana kabar kamu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Jawaban sahabat bagi dengan kita. Kalau kita kan damang Pak Ustaz, alhamdulillah. Sehat Pak Ustaz, alhamdulillah. Oh baik-baik Pak Ustaz, alhamdulillah. Jawabannya gitu. Kalau sahabat enggak. Ketika ditanya oleh Nabi, kaifa asbahtum? Bagaimana kalian pagi hari ini? Apa jawaban para sahabat? Asbahna mu'minina. Pagi ini kami menjadi orang beriman. Tuh. Pagi ini kami dalam keadaan beriman. Itu saking hebatnya sahabat, ya. Bukan berarti tidak memandang penting sehat, enggak. Tapi yang lebih penting dalam kehidupan mereka adalah alhamdulillah pagi ini kami masih dalam keadaan beriman. Bapak bisa jawab begitu enggak Pak kalau ditanya sama teman? Pak, gimana kabar? Alhamdulillah Pak, saya masih beriman. Pernah enggak jawab begitu? Cung tangan yang udah begitu jawabannya ada. Oh, berarti kalau jawab begitu levelnya makomnya sahabat itu, para wali nih. Ya, mana Pak Rahmat? Ini Pak Rahmat makomnya itu ya. Makomnya para sahabat begitu ditanya, gimana kabar kamu? Alhamdulillah saya masih beriman. Tuh cakep gitu. Makomnya gitu.